pimpinan serta anggota yang saya hormati, Gusmen serta seluruh jajaran, kemudian Kepala Badan BPKH serta seluruh jajaran. Terima kasih atas paparan pertanggungjawaban keuangannya Gusmen. Di sini kami mungkin perlu mempertajam atau menganalisa lebih lanjut, yaitu plafon yang disediakan untuk pelaksanaan haji ini lebih kurang 19,2 triliun. Sedangkan realisasinya 17,9, ya kan? Artinya dari 100% plafon hanya realisasi 93,13%. Nah, mungkin kami perlu penajaman di sini penyebab tidak terrealisasi 100% itu. Karena ini kan masalah pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan beban kerja kinerja gitu. Jadi bukan hanya jumlah kuantitas di keuangan saja, tapi ini kan menyangkut prestasi kerja dan kinerja kementerian. Jadi dalam pertanggungjawaban ini kami minta alasan yang jelas, sebab yang jelas, kasus yang jelas, sehingga tidak 100% terlaksana. Kenapa? Karena ini bahan evaluasi kita nanti untuk hal-hal yang sama jangan terjadi lagi untuk 2024 yang akan datang. Ini sebentar lagi kita bentuk panja. Jadi berdasarkan masalah-masalah kita alami, persoalan kita alami, mudah-mudahan kalau dikonfirmasikan di dalam pertanggungjawaban ini, kita bisa sama-sama cari solusinya, sehingga kita harapkan tahun depan ini 100% plafon itu terlaksana. Kenapa? Optimal. Karena masyarakat kita sudah antrian terlalu lama gitu, sampai 15 tahun, 10 tahun, bahkan udah 20 tahun. Ternyata di dalam target-target kita itu tidak tercapai gitu. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin sedikit Pak, bisa agak menyimpang sedikit Pak Ketua, pimpinan, ya berkaitan dengan kuota haji ini Pak Gusmen. Ini kan antrian ini kan pertama disebabkan adanya haji talangan dari perbankan, sehingga waiting list kita terjadi demikian panjang. Mereka 1 juta punya uang sudah bisa mendaftar dengan ditangani oleh perbankan. Nah, ini mungkin perlu ketegasan dari pemerintah bahwa talangan haji ini tidak boleh lagi gitu, untuk memperpendek mata rantai kita supaya waiting list ini tidak bertambah terus. Kadang-kadang orang perbankan itu mencari kemana-mana ke desa-desa siapa yang mau haji. 500.000 sudah kami menanggulanginya 25 juta gitu. Ini yang menyebabkan waiting list. Yang kedua, nah ini memang perlu terobosan kita, diplomasi kita, karena mungkin negara-negara ASEAN seperti yang minoritas Islamnya, seperti Filipina misalnya, Vietnam, Kamboja, Thailand, ini mungkin kota mereka yang tidak terpenuhi yang diberikan oleh kerajaan Saudi, ini bisa kita ambil, sehingga angka 221 yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada kita, mungkin kita bisa tambah kuota yang negara-negara ASEAN itu gitu. Karena kita tidak bisa menambah lebih dari 21 karena terbatasnya Arafah kan gitu alasan mereka. Tapi kalau negara ASEAN ini kuota tidak terpenuhi dengan mulai populasi kita, mungkin waiting list bisa kita perpendek cepat gitu. Nah, begitu juga Asia, seperti Tiongkok misalnya, negara lain, apalagi Timur Tengah, Iran, Irak, yang Yaman yang berperang itu. Jadi mungkin ini progresi kita sehingga kuota haji kita bisa kita percepat waiting listnya. Karena apa? Karena dana ada di BPKH. Jadi ini saran kami untuk mengurangi waiting list. Kalau ini kita lakukan, saya kira 10 tahun selesai tuntas itu waiting list yang sampai 20-30, apalagi di Kampung Pak Ketua sampai 43 tahun Kabupaten Baros itu Pak. Itu kan kasihan Pak, dia mendaftar umur 60, nanti umur 104 baru berangkat, kan mungkin Pak, seperti itu. Ini saran-saran kami dalam rangka mengatasi waiting list yang cukup panjang ini. Kami kira itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.